sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama manusia dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Tsumma assalatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayu'dhamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'an min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahya bi dzikrihi qulub ibadihi al-arifin wa amata an bawatinihim hujbal khafa'i faqamu li irsyadil ibadi ila ulumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sadatil akramin. Amma ba'd, fa inna hasanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segenap jamaah Majelis Taklim kaum ibu Masjid Al-Abror, para ustadzah, para ibu hajjah, hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, siang hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita setelah kurang lebih 2 tahun. 2 tahun atau 2 bulan, Bu? 2 bulan kurang lebih kita tawakuf, kita berhenti sementara, ditutup sementara. Alhamdulillah ketemu lagi kuncinya. Udah ketemu kuncinya, dipegang sama Umi Yana. Kalau perlu ada yang pegang serep. Kalau nggak ada serepnya nggak bisa dibuka lagi. Alhamdulillah sudah bisa dibuka lagi, sudah bisa kita mulai lagi pengajian-pengajian kita. Mudah-mudahan Allah terus bimbing kita untuk istiqomah, untuk terus bisa datang ke majelis-majelis taklim, untuk bisa terus melaksanakan kebaikan demi kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Karena kebaikan demi kebaikan itu bisa menghapus dosa kita sekalian, Bu. Kebaikan demi kebaikan yang kita lakukan itu seperti tip X, seperti penghapus yang bisa menghapus dosa-dosa kita. Rasulullah SAW bersabda, "Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Ikutkanlah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, pasti perbuatan baik itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Ibu misalnya punya dosa kepada Allah, rundel aja, ngedumel aja. Dosa nggak tuh gua sama Allah ngedumel? Dosa. Buru-buru istighfar, buru-buru wudu. Wudu perbuatan baik atau bukan, Bu? Maka wudu kita bisa menghapus dosa itu. Begitu juga sholat kita.
Begitu juga bacaan Quran kita atau tadarus kita, ini bisa menghapus dosa-dosa kita, dosa-dosa yang dilakukan sebelum perbuatan baik itu. Karenanya Rasulullah mengatakan, ikutkan perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Kalau baru melakukan perbuatan buruk, buru-buru ambil wudhu, sholat misalnya, pasti bisa menghapus perbuatan buruk itu. Dosa-dosa itu bisa terhapus dengan perbuatan buruk. Demikian juga taklim, pengajian-pengajian yang ibu hadir setiap harinya. Hari Senin datang lagi ke Al-Ikhlas, hari Selasa datang lagi ke Baitur Rahman ya, Al-Maghfirah, hari Rabu datang lagi ke Fajrul, hari Kamis Al-Ikhlas. Terus itu bisa menghapus dosa. Makanya saya lihat ibu mukanya pada bersih-bersih, Bu, mukanya pada bersih-bersih, lain semuanya mukanya di sini, nggak ada yang sama. Lain memang kalau orang habis puasa doyan ngaji itu biasanya mukanya lain, karena memang lain ibu, lain bapak. Jadi mukanya lain semuanya. Pokoknya ada tanda-tanda, dan itu bagian dari kemurahan Allah. Allah itu maha murah, Bu. Allah itu maha murah. Kan kita sering baca itu, Allahumma innaka afuwun karim. Ya Allah, sesungguhnya engkau afuun, maha pemaaf. Afuun itu afwan. Afwan itu artinya maaf. Afuun, maha pemberi maaf. Karimun, maha murah. Allah tuh murah. Kalau udah murah nggak usah dimahal-mahalin, Bu. Bu, kalau udah murah jangan dimahal-mahalin. Ada orang misalnya datang sama ibu, Ustazah, ini gimana ya, saya kagak sholat-sholat, mana puasa, kemarin nggak puasa. Allah tuh murah, jangan dimahal-mahalin. Neraka ente, nah itu namanya mahal-mahalin tuh. Udah, ente mah gak bakal diterima taubatnya, udah kebangetan sama Allah. Namanya nggak mahal-mahalin, nggak boleh. Padahal Allah itu afuwun karim. Allah maha pemaaf dan maha pemurah. Murah Allah. Bukti kemurahan Allah, bukti Allah maha pemaaf, itu amalan-amalan baik kita seperti ngaji, datang di sini, ini bisa menghapus dosa sebelumnya. Dari Kamis ke Jumat ada yang bersih dari dosa, Bu. Kemarin kan Kamis ya. Dari Kamis ke Jumat apa ada yang bersih dari dosa? Yang mana coba? Kalau masih ada yang dosa, ya wajar ya nama manusia. Tapi kemudian diikutkan dari Kamis ketemu Jumat, ngaji lagi, insya Allah ngaji itu bisa menghapus dosa antara Kamis dan Jumat. Gitu seterusnya, dari sholat ke sholat, dari puasa ke puasa, dari tadarus ke tadarus, ini bisa menghapus dosa-dosa. Kalau sudah dihapus dosa-dosanya, maka baru Allah berikan perhiasan. Kita kalau mau kasih rumah dikasih hiasan, kasih misalnya pajangan-pajangan, ditempel wallpaper. Tahu wallpaper, Bu? Tempel wallpaper, tambahin lagi ada ruangan sholat dikasih kaligrafi, langsung kita tempel. Apa kita bersihin dulu biasanya? Bersihin dulu. Begitu juga kita kalau ingin ditambah, kalau ingin kita diberikan perhiasan-perhiasan oleh Allah berupa rizki, berupa mudahnya segala urusan, bersihin dulu. Cara membersihkannya bagaimana? Antara lain dengan amalan-amalan baik kita, sholat kita, kemudian tadarus kita, ngaji kita, ini bisa menghapus, bisa membersihkan dosa-dosa kita. Kalau sudah bersih, baru Allah berikan perhiasan berupa rahmatnya, berupa rizkinya, berupa kemudahan dalam segala urusan. Anak-anak soleh semuanya rizkinya lancar. Nah itu kalau sudah dibersihkan dari dosa-dosa dengan amalan-amalan kita. Insya Allah ngaji kita dari hari ke hari, dari Jumat ke Jumat, ini bisa menghapus dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Oleh karenanya kalau dalam satu kampung masih ada orang ngaji, insya Allah nggak akan kena azab. Amin. Kenapa? Ya dihapus semua dosanya. Ketemu lagi Kamis, ketemu lagi Jumat, ketemu lagi Sabtu. Udah tadinya marah malaikat, tapi karena udah Allah hapus, nggak jadi turun azab. Selama masih ada pengajian, Bu, maka kiamat masih jauh, Bu. Dulu ada yang bilang kiamat tahun 2012 ya. Berarti kita
umat yang hidup setelah kiamat ini. Berarti kita udah kelewatan. Berarti kita udah kelewatan kiamat. Kiamat masih jauh selama ada majelis taklim, selama masih ada pengajian, karena terus menerus orang yang ngaji dosanya dihapus, orang yang sholat dosanya dihapus. Kalau dosanya dihapus, insya Allah itu masih jauh kiamat. Nanti kalau udah benar-benar dunia itu sudah benar-benar isinya orang begajulan semua, isinya orang ahli maksiat semua, baru turun kiamat. Tapi kalau masih ada ahli ibadah, masih ada ahli ilmu, masih ada ahli zikir, insya Allah kiamat masih jauh. Pengajian-pengajian kita bisa menghapus dosa. Begitu juga insya Allah taklim kita hari Jumat ini juga bagian dari kafarah, bagian dari penghapus dosa kita di hadapan Allah. Itu dosa sesama kita atau dosa antara kita dengan Allah. Tapi kalau dosa ibu sama Umiyana atau Umiyana sama saya, ya kudu minta maaf. Kudu minta maaf. Kalau yang dirugikan memaafkan, maka terhapus dosanya, Allah ampuni juga. Tapi kalau korbannya ini tidak mau maafkan, ya belum dimaafin sama Allah. Lalu kapan entar pengadilannya, Bu? Pengadilannya di hari akhir nanti. Kalau belum dimaafin, maka nanti di hari akhir itu baru akan Allah adili, akan Allah berikan kerugian-kerugiannya. Nanti di akhirat itu ada sekelompok orang-orang Islam yang disebut dengan muflis. Apa, Bu? Muflis, bukan muklis, bukan. Muflis. Muflis itu artinya bangkrut. Bangkrut, boro-boro dia punya modal, malah dia punya utang. Boro-boro dia punya kelebihan harta, gak punya, malah justru dia punya tanggungan yang harus dibayar ke orang, namanya muflis, bangkrut, orang bangkrut. Siapa itu orang bangkrut? Orang bangkrut itu di akhirat bukan orang yang gak punya harta sama sekali, bukan. Tapi orang bangkrut di akhirat itu orang yang datang membawa pahala sholatnya, datang membawa pahala ngajinya, datang membawa pahala puasanya, pahala ibadahnya. Itu udah ngapus dosa semua, dosa kepada Allah, tapi masih punya dosa kepada manusia. Dia datang bawa pahala sholat, datang bawa pahala puasa, datang bawa pahala sodakoh, datang bawa pahala ibadah-ibadah yang lain, tapi juga dia datang dengan dosa pernah mencaci si A, pernah dosa memukul si B, pernah dosa nendang si C, pernah dosa ngambil barangnya si D. Maka kemudian si A dikasih pahala sholatnya, kemudian si B menerima pahala puasanya, kemudian si C korban-korbannya nih, korban-korbannya ini kemudian diberikan pahala sedekahnya sampai habis, Bu. Pahala-pahalanya itu habis semuanya, habis sih, amin, sampai habis, Bu, pahala-pahalanya semuanya habis. Tapi masih ada korban-korban lain nuntut sama Allah, korban-korban lain nuntut, ya Allah saya belum dibayar nih, saya belum maafin di dunia, tapi udah habis. Lalu bagaimana kalau udah habis? Akhirnya dosa-dosa korban ini yang belum terbayarkan, ini dosa-dosanya dipindahin ke muflis ini, dipindahin ke orang yang bangkrut ini, naudzubillah. Oleh karenanya orang tua kita dulu, kiai-kiai kita dulu, ulama Indonesia ini mentradisikan maafkan atau halal bihalal. Karena dosa kita kepada Allah bisa dihapus dengan taubat, dengan puasa, dengan ngaji bisa dihapus dosa kita, dosa kepada Allah. Tapi dosa kepada sesama, dosa kepada teman, dosa kepada orang tua, ini cuma bisa dihapus dengan meminta maaf, dan orangnya harus memaafkan. Inilah yang disebut dengan halal bihalal atau maaf-maafkan. Yang rumahnya aslinya di Tegal misalnya, mudik, ada orang Tegal sini yang dari Klaten pulang kampung, bela-belain buat apa? Buat sungkem, buat minta maaf sama orang tuanya.
Karena kalau nggak dimaafin, maka nggak bisa dihapus dengan pahala puasa, nggak bisa dihapus dengan taraweh, nggak bisa dihapus dengan sedekah, harus minta maaf. Ini hubungannya dosa yang terkait antar sesama manusia. Ulama-ulama kita, kiai-kiai kita dulu itu merumuskan atau membiasakan halal bihalal, ini sudah sesuatu yang sangat syar'i dan sesuatu yang sangat dituntun oleh sunnah Nabi. Memang Rasulullah yang mengajarkan seperti ini. Walaupun Rasulullah dulu nggak mudik, tapi tetap meminta maaf antara sama manusia itu hukumnya wajib. Karena kalau tidak meminta maaf, maka tidak akan dimaafkan. Nanti jadinya akan seperti muflis tadi, naudzubillah. Jadi dengan demikian taklim kita, sholat kita bisa menghapus, tapi dosa antara kita dengan siapa, Bu? Dengan Allah. Taklim kita, ngaji kita hanya menghapus dosa dengan Allah. Dosa dengan sama harus minta maaf. Kita lanjutkan catatan saya di halaman 164. Faidatun, betul? Faidatun. Saya nggak ada tandanya, Ustaz. Tandanya kagak ada, kitabnya nggak ada. Namanya hilang kitabnya. Saking lamanya libur. Faidatun. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun. Qala Sayyidu Mu'inuddin As-Safawi fi tafsirihi Jawami'it Tibyan wal asahhu annal khusyu'a min faraidis shalah. Membahas tentang kehusyuan dalam sholat. Khusyuk itu adalah tindakan batin, sedangkan khudu' ada khusyuk. Khusyuk itu adalah tindakan zohir. Zohirnya kita, sholatnya kita berdiri, ruku, sujud, duduk, ini harus benar-benar tunduk dan tenang. Jangan goyang-goyang. Allahu Akbar, goyang-goyang. Ada yang begini, Bu, yang begini. Takbir nih nggak boleh kalau takbir begini, Bu. Allahu Akbar. Nggak boleh takbir gitu. Apalagi kagak sah nih malah yang begini. Batal sholatnya kalau begini. Dia habis begini biar dikira kagak nantang ya, biar dikira kagak nantang dia begini takbirnya. Allahu Akbar. Ya emang mau olahraga apa? Kalau begini batal. Kenapa? Dadanya udah nggak menghadap kiblat. Sholat itu harus menghadap kiblat. Syaratnya harus menghadap kiblat, menutup aurat. Kalau auratnya tersingkap terbuka batal. Begitu juga madhab kiblat. Madhab kiblat waktu kita diri, dada kita harus menghadap kiblat. Kalau sekedar nengok memang nggak batal, cuma kurang pahalanya, khusyuknya kurang. Tapi kalau udah yang berpaling itu dada begini, batal sholatnya. Ukurannya dada menghadap kiblat itu ketika berdiri. Tapi ketika sujud, ketika ruku, ukurannya yang menghadap kiblat bukan dada. Gimana coba ibu ruku, dadanya menghadap kiblat, bisa nggak? Sujud dadanya menghadap kiblat, bisa nggak, Bu? Nggak bisa. Jadi waktu sujud dan ruku, ukuran menghadap kiblat itu pundak. Kalau kita sujud atau ruku kan begini, malangnya kiblatnya sama. Wow, kiblatnya sana misalnya. Nah, madhabnya kiblatnya sana, yang menghadap kiblat nih pundaknya menghadap kiblat, ukurannya sini. Jadi kalau udah begini batal udah, karena udah tidak menghadap kiblat lagi pundaknya. Saat ruku dan sujud itu ukuran mustaqbilal kiblah atau menghadap kiblat adalah pundak. Selain itu dada. Berdiri, duduk, ukuran menghadap kiblat dada. Kalau kita nengok bukan hanya sekedar muka tapi ikut berpaling juga dada kita, batal sholat kita. Dada atau pundak. Nah, syarat-syarat sholat kemudian rukun-rukunnya ini sudah kita bahas. Di antara rukun tadi, di antara syarat tadi menghadap kiblat, kita harus tenang. Badan kita yang zohir, badan jasmani kita ini harus benar-benar tenang. Jangan goyang-goyang, jangan tengok-tengok. Ini menentukan atau bisa mengukur khusyuknya hati kita. Kalau
anggota badan kita tunduk, itu biasanya hati kita khusyuk. Tapi kalau kita goyang-goyang, tengok-tengok, garuk-garuk, mau kena belum dicuci berapa bulan, gatel rambut rasanya garuk-garuk mulu, itu berarti nggak khusyuk hatinya. Jadi ukuran badan ini bisa dipakai. Kalau badannya itu khusyuk atau badannya itu benar-benar tertib dan juga benar-benar anteng, maka hatinya itu anteng biasanya. Bisa dijadikan ukuran. Ulama-ulama fikih memang tidak mensyaratkan atau tidak menjadikan rukun bahwa khusyuk itu tidak termasuk rukun, tidak termasuk fardunya sholat. Kalau kita lihat di pembahasan fikih seperti kitab Safinah yang dibaca sama Ustaz Heru misalnya, atau ibu pernah baca kitab-kitab lain, Fathul Qorib atau Takrib, kalau kita cari pada pembahasan fikih, khusyuk itu tidak termasuk rukun sholat. Ya, rukun sholat mulai dari awal takbiratul ihram, niat takbiratul ihram, Fatihah, ruku sampai salam, kita cari khusyuk nggak ada di situ. Jadi khusyuk apakah dia rukun sholat? Bukan, kalau menurut ulama fikih. Tapi kalau menurut ulama-ulama yang membahas tidak hanya zohir, tapi membahas juga hati, membahas bagaimana kita menata hati kita ketika menghadap kepada Allah, maka menyebutkan bahwasannya annal khusyu'a min faraidis shalah, bahwa sungguhnya khusyuk termasuk rukun salat. Di antaranya Sayyid Muhyiddin As-Safawi ini mengatakan bahwa khusyuk termasuk rukun salat. Kalau termasuk rukun salat kayak Fatihah. Saya tanya sama ibu, orang salat nggak baca Fatihah sah apa enggak, Bu? Nggak sah. Sama seperti Fatihah, khusyuk juga begitu, rukun. Jadi ada orang sholat enggak khusyuk, sah apa enggak, Bu? Enggak sah. Ini menurut pembahasan yang lebih dalam lagi, bukan hanya fikih. Pembahasan yang lebih dalam yaitu pembahasan ilmu atau tentang riyadhah, latihan-latihan hati. Kita dilatih di pembahasan-pembahasan sebelumnya supaya hati kita benar-benar khusyuk. Caranya bagaimana? Khusyukkan atau tundukkan anggota badan dulu. Jangan tengok-tengok, jangan goyang-goyang, jangan garuk-garuk, tahan aja dulu waktu ya sholat. Pandangan mata paling gampang untuk menarik kekhusyuan, pandangan mata ke tempat sujud. Cari sejadah, ya sejadah yang kira-kira yang gambarnya bukan Doraemon. Kalau gambarnya macam-macam nanti malah gak khusyuk. Karena kita melihat sejadah, melihat tempat sujud, cari sejadah yang biasa-biasa aja, jangan neko-neko. Dan jangan juga yang bisa memalingkan pikiran-pikiran kita. Kalau kebangetan bagus juga kadang-kadang bisa berpaling. Cakep amat nih ya sejadah. Ini dari Miyana ini umroh kemarin, berapa kira-kira ya harganya ini? Jadi kemana-mana tuh pikirannya. Maka menundukkan pandangan mata kita ke tempat sujud ini termasuk cara untuk menghadirkan khusyuk, supaya kita khusyuk benar-benar dalam sholat. Menurut ulama-ulama tasawuf atau ulama-ulama yang menggeluti cara menata hati, khusyuk ini termasuk rukun sholat. Ada orang sholatnya tidak khusyuk, maka sungguh sholatnya itu tidak sah. Jadi harus khusyuk. Wa qala Sufyan ats-Tsauri, berkata Imam Sufyan ats-Tsauri, man lam yakhsha, siapa yang tidak khusyuk dalam sholatnya, fasadat sholatuhu, maka rusaklah sholatnya. Orang yang tidak khusyuk sholatnya, maka rusak sholatnya. Ini kata Imam Sufyan ats-Tsauri. Saya tahu kalau ibu-ibu alapur mah udah nunduk semua ya sholatnya ya. Lihat ke tempat sujud, kemudian diangan-angan makna bacaannya. Karena ada kata Rasulullah, orang sholat itu boro-boro dicatat pahalanya setengahnya, seperenamnya, sepersepuluhnya aja nggak ada. Kenapa? Karena pikirannya kemana-mana. Karena dia tidak memikirkan
dalam sholat apa yang dia bacakan, tapi justru yang dipikirkan itu di luar sholat. Yang mikirin tetangga, mikirin kontrakan, mikirin lain sebagainya. Ada aja. Kadang-kadang yang tadi lupa itu naruh sendok di mana, lagi sholat ingat biasanya. Lagi sholat ingat. Jadi sholat itu bisa ikut mengingatkan yang lupa-lupa. Orang yang tidak khusyuk dalam sholatnya rusak sholatnya. Wa qala Sayyidul Qutb Al-Arif Muhammad Al-Bakri radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih. Wa inna ma yuridu dzalika itolatur ruku' wa sujud. Dan sesungguhnya khusyuk itu bisa menyebabkan panjangnya ruku' dan panjangnya sujud. Paling mudah ukurannya, biasanya kalau orang khusyuk, ruku'nya anteng, panjang. Sujudnya juga anteng, panjang. Enggak begini-gini aja. Allah Akbar, enggak begitu-gitu aja. Tapi anteng. Itu biasanya ukurannya dari situ. Oleh karenanya ada bacaan ruku kalau kita salat sendiri itu agak dipanjangin. Bacaan ruku gimana Bu? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Berapa kali? 3 kali. Kalau ibu salat sendiri tambahin Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Tambahin Allahumma laka roka'tu wa bika amantu wa laka Allahumma laka roka'tu wa bika amantu wa bika aslamtu roka'a wajhi wa mukhi wa bashari wa syamli wa ma astaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin subhanakallahumma astagfirullah. Ruku. Salat sendiri, tapi kalau salat jadi imam jangan. Makmumnya pada bubar ntar. Malam kita sholat malam, sholat sendiri, sujudnya juga begitu. Sujudnya bacaan sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tambah lagi Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi alladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sama kayak sujud tilawah. Kemudian tambah subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli dzambi diqahu wa jillahu awwalahu wa akhirahu wa sirrahu wa alaniyatahu. Tambah lagi Allahumma inni a'udzu bimu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika. Sujud setiap sujud. Enggak, sujud setiap sujud boleh begitu. Setiap sujud. Kalau nggak bisa minimal sujud terakhir. Allahumma inni a'udzu bi ridhoka min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatik. Allahumma inni a'udzu bika minka la usil sana'an 'alaika anta kama atnaita ala nafsik. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni. Kalau duduk sama i'tidal jangan panjang-panjang. Enggak boleh. Duduk sama i'tidal, kalau terlalu panjang membatalkan sholat. Karena itu rukun qasir atau rukun yang pendek. Nah, kita melatih kekhusyuan antara lain dengan bacaan-bacaan itu. Kita angan-angan artinya. Kalau ibu susah boro-boro artinya, Ustaz apal juga kagak, saya mah boro-boro. Kalau ibu nggak bisa, maka baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi atau subhana rabbiyal azim wa bihamdi 11 kali. Udah 11, jangan tambahin lagi 11. Nggak tahu artinya Ustaz, kalau nggak tahu artinya pokoknya hadirkan dalam hati kita bahwa kita rendah, Allah maha tinggi. Bahwa kita kotor, Allah maha suci. Bahwa kita lemah, Allah maha kuat. Bahwa kita bodoh, Allah maha alim, Allah maha mengetahui. Hadirkan itu. Hadirkan bahwa kita hamba dan Allah itu Tuhan. Kita ini rendah, Allah tinggi, dan seterusnya. Kalau kita belum bisa mengartikan atau mengangan-angan maknanya, maka hadirkan bahwa kita itu rendah, hamba yang rendah dan Allah yang maha tinggi.
Kehusyuan sholat ini bisa diukur dari panjangnya ruku atau panjangnya sujud. Maksudnya lamanya ruku dan lamanya sujud. Biasanya orang kalau rukunya lama itu biasanya khusyuk. Kalau sujudnya lama biasanya khusyuk atau ketiduran. Pules. Sholat qobliyah subuh pules. Wa qala syaikhu masyayikhina Zakaria Al-Ansari rahimahullah taala, berkata guru dari guru-guru kami Syekh Zakaria Al-Ansari, inna nadhara maudhi'is sujudi aqrabu ilal khusyu'i, sesungguhnya memandang tempat sujud itu lebih mudah atau lebih dekat kepada kekhusyuan. Ini tips selain bacaan-bacaan, tipsnya supaya kita lebih gampang khusyuk. Tundukkan pandangan mata kita. Pandang kemana? Pandang ke tempat sujud. Jangan melihat ke depan. Kalau melihat ke depan, sholat jamaah kan macam-macam Bu. Melihat ke depan, kalau ibu-ibu mungkin mau kena semua. Tapi mau kena kalau ada motifnya, ada mereknya lagi Zoya, atau ada mereknya apa lagi. Itu bisa melihat ke depan, itu bisa menghilangkan kekhusyuan. Orang laki yang repot. Orang laki itu kalau sholat madepnya ke depan macam-macam tuh. Ada baju partai, gambarnya caleg nomor 15. Kemudian ada bajunya gambar rock and roll misalnya, lidah Rolling Stone, macam-macam. Makanya madepnya jangan madep ke depan, tapi lihat ke tempat sujud. Lihat ke tempat sujud, ini akan mempermudah dan lebih gampangin kita untuk khusyuk. Ini caranya. Dari sini bisa kita simpulkan, selain kita mengangan-angan makna bacaan dalam sholat, kalau kita mau khusyuk, maka bikin anteng anggota badan kita, terutama pandangan mata. Jangan lirak-lirik, jangan tengok-tengok, fokus ke tempat sujud. Insya Allah dengan cara menundukkan anggota badan, terutama mata dan kepala, insya Allah kekhusyuan itu akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.